Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun berada dan yang saya banggakan. Kalau kita mendengar tentang sosok Gus Dur, bagi saya pribadi itu bagaikan lautan yang tidak bertepi, lautan yang begitu dalam yang juga tidak bisa kita jangkau. Dan beliau adalah sosok ulama yang bagi saya juga misterius, karena dari ucapannya kita mengetahui, belum kita pahami, namun berapa tahun kemudian banyak yang menyaksikan ucapan-ucapan beliau, statement-statement beliau itu terjadi dan nyata. Ada isu atau pembicaraan atau rumor di media atau di berbagai diskusi, apakah Gus Dur tidak lulus sekolah di Mesir? Nah, ketika Bapak Prabowo saat itu sebagai Menteri Pertahanan era Presiden Joko Widodo, beliau sekitar tahun 2022, beliau mengunjungi kediaman Gus Mus, dan disitulah Gus Mus menceritakan tentang sepintas tentang kepesantrenan, pendidikan, bagaimana pendidikan pesantren, dan ulama-ulama siapa saja, ulama Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh ulama Nusantara yang berangkat atau belajar ke Mesir. Salah satunya adalah Gus Dur. Penegasan ini, pertanyaan ini ditekankan kembali oleh Gus Mus ketika acara Haul Gus Dur ke-13, yang mana beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Benarkah Gus Dur tidak lulus di Mesir? Mari kita saksikan sama-sama. Ini lebih usia dari yang terakhir ketemu kita. Bapak luar biasa. Makasih Waalaikumsalam. Terakhir mungkin sudah berapa ya? 8 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Jadi sudah niat berapa kali, waktunya nggak cocok. Saya bisanya hari libur, beliau juga banyak kegiatan. Jadi alhamdulillah hari ini bisa diterima. Yang sepupu kan juga sekolah di Tanah Suci. Ya, dan tapi pada waktu itu Tanah Suci pure ilmu yang diajarkan adalah gitu. Kalian mau ilmu agama ini, dan sangat liberal datang gitu ya. Di waktu itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu banyak syekh-syekh kiai yang mengajarkan ilmu macam-macam. Nah, kita tinggal milih aja, kita mau mencari ilmu tafsir ke sana, atau mau fikih ke sana. Dan hebatnya kiai-kiai kita yang dulu belajar di sana, mereka menemukan usul. Ini kamu ngasih apa saja kamu yang fokuskan ke fikih. Kamu fokus ke ilmu, kamu Bagi-bagi. Jadi meskipun ngajinya rame-rame, tapi ada yang mengistimewakan ini. Lalu nanti kalau pulang ke Indonesia, makanya ada kiai fikih seperti di Nanggar, kiai Bisi Samsudin, ada yang usul fikih
kasusnya seperti tambah berat kayak Pak Rasulullah, ada yang hadis seperti ada Kayak spesialisasi. ya ilmu nafir dan Al-Quran. Ya jadi mereka sebetulnya bukan diatur, tapi mereka bukan aja musyawarah. Ini baiknya nanti mengembangkannya ini kan. Dan dulu orang mondok itu seperti Gus Dur itu. Sekarang orang mondok kan pondok ini terus pulang, bukan melanjutkan mana. Kalau dulu mondok di sini mau memperdalam semuanya ke sana, mau memperdalam tafsir ke sini. Jadi kurang ngaji dulu. Nanti tidak ada ya mondoknya di tempat sana. Dulu itu tambah berat pernah, binanya pernah, bingung pernah, sarang pernah, sedar kecil pernah, rapiak pernah, muter. Karena beda-beda. Misalnya di Dapur itu akhlak dan tasawuf. Banyak yang mengatakan bahwa Gus Dur itu drop out dari Al-Azhar. Itu tidak benar. Yang benar, Gus Dur tidak pernah kuliah di Al-Azhar. Jadi Gus Dur lebih dulu datang sebelum saya, tapi beliau entah sibuk apa, pokoknya sibuk lah, sehingga tidak sempat untuk daftar kuliah. Ketika saya daftar kuliah, beliau tanya sama saya nggak tahu Gus Dur itu begitu ketemu saya langsung akrab. Sampai ketika saya daftar kuliah, beliau tanya, kamu sudah daftar kuliah? Sudah. Di mana? Ini yang baru ini. Saya memang memilih yang baru dibuka, karena datang saya itu sudah ngepas. Kalau saya masuk kuliah yang biasa itu, saya langsung ujian. Sehingga saya milih yang baru, yang masih 4 bulan akan ujian. Lagi pula mata pelajarannya itu saya akrab semua, karena saya tidak pernah sekolah kayak orang-orang lain. Saya dan intelek kendilan betul. Dari orang pondokan sama sekali tidak pernah sekolah belas, kecuali SL. Itu saja ijazah hilang. Saya tidak punya ijazah. Kelas 1 sanawiyah drop out. Jadi saya di pesantren Lirboyo, pesantren Krapyak, pesantren ayah saya sendiri di situ. Jadi saya milih yang kira-kira mata pelajarannya itu aku pernah dengar itu, tauhid, Quran, tafsir, hadis. Tak pilih yang begitu, karena saya kalau yang lain-lain kan ada biologi, ada bahasa Inggris, yang saya nggak mudeng apa itu, nggak pernah sekolah. Saya milih itu. Lah Gus Dur tanya, "Sampean di mana?" Saya di Al-Qismul Ali, ini yang baru dibuka ini. Ya sudah saya ikut, tanpa tanya kenapa saya di situ. Terus saya ikut gitu. Ikutlah daftar. Begitu mulai masuk kuliah, beliau lihat mata pelajarannya. Loh ini kan mata pelajaran yang diajarkan di pesantren-pesantren itu loh. Lah saya memang milih itu. Wah, ngancak-ngancak umur gitu. Terus dia tidak jadi. Terus dia daftar ke Fakultas Adab di Irak. Jadi dia memang tidak pernah kuliah di Azhar, bukan kok drop out. Ya, ini melempangkan yang tidak benar itu. Kemudian beliau ke Irak, saya melanjutkan di situ. Ternyata lulusnya dulu beliau. Gus Dur lulus, saya belum. Karena saya masih punya utang pelajaran 1. Beliau lulus terus pergi ke Belanda. Dari Belanda kirim surat sama saya 12 lembar. Ini Lisa pernah membaca itu. Tak tunjukkan, masih saya simpan. Antara lain dia mengatakan dalam surat itu, kamu kalau sudah selesai
cari utangan, terus nyusul saya. Cari utangan, terus nyusul saya di belakang. Saya dapat kerjaan, gajinya besar sekali. Sampean juga sudah saya carikan pekerjaan yang gajinya juga besar. Belakangan ini kawan saya yang di Belanda yang disuruh carikan kerjaan beliau ini cerita sama saya, Gus Dur waktu ketika datang itu saya mau dicarikan pekerjaan yang bayarannya besar. Wah Gus, kalau pekerjaan yang gajinya besar di sini itu, yang tenaganya besar, itu kasar sekali. Nggak apa-apa, pokoknya gajinya besar. Terus dicarikan dapat pekerjaan ngepel kapal induk. Itu memang berat sekali. Kata kawan saya itu kalau jam 5 itu pulang itu Gus Dur, oli tok itu. Demi untuk dapat. Lah sampean sudah saya suratnya kepada saya, dan sampean sudah saya carikan pekerjaan yang gajinya juga besar, meskipun tidak sebesar gaji saya, tapi besar juga. Yang saya sesuaikan dengan keahlian sampean, yaitu bagian nggawe reklame, gambar-gambar reklame itu. Karena dia tahu saya suka gambar-gambar itu, digalekno menggawe. Itu rapi suratnya itu. Nanti sekian bulan gaji kita berdua sudah bisa kita belikan mobil second. Nanti kita pulang lewat darat setelah sekian bulan memakai mobil second itu. Kawan-kawan yang akan kita lalui sudah saya hubungi semua, saya sudah surati semua. Tanggal sekian start, nanti sampai Sumatera sekian, nanti kita putar-putar Sumatera dulu ke kawan-kawan, terus baru pulang. Di dalam perjalanan itu nanti kita bisa berbicara banyak tentang NU, bagaimana bisa bermanfaat penuh untuk Indonesia. Itu kalimatnya itu, NU itu bukan tujuan. Dan ternyata Indonesia pun itu bukan tujuan juga untuk Gus Dur. Tujuannya adalah dunia, kemanusiaan. Ini saksinya ini, Yahya Khalil Stakuf ini muridnya. Ngaku tidak mengaku, dia ini muridnya Gus Dur. Mbak diangkat jadi juru bicara. Makanya sekarang dia wah mau ke dunia, macam ditaklukkan segala macam, sak jagat itu meneruskan Gus Dur. Kalau malam ini temanya pembaharuan NU, di NU itu yang lahir 26, pembaharuan pertama menurut saya dilakukan oleh Allahyarham Kiai Mahfud Siddiq.